kasih Tuhan. Biarlah malam ini kami membawa korban syukur kepadamu. Dengan pujian dan penyembahan kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa hormat syukur dan sembah kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku, Kau baik bagi kami. Kami naikkan syukur kami, kami bawa setiap pujian kami. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus, Allah yang agung, Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Sungguh Kau Allah yang setia, menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya ini pujian, penyembahan, ucapan syukur kami, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kami buat kebaikan kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya dalam dekapan-Mu saja, hanya di dekat-Mu saja kami merasa aman. Kami bisa membawa seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima
yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
siap masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari kita masuk lagi ke hadirat Tuhan. Semakin dalam. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari katakan dengan segenap hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan belajar ya. Nah, oke, ayatnya firman Tuhan next ya. Nah, ini euforia, klirumologi ya. Ya. Roma 8 ayat 37 TB2 artinya sudah diterjemahkan. Yang baru berarti terjemahannya lebih disempurnakan. Bukan Alkitabnya diganti, tapi ada penyempurnaan kata. Tetapi dalam semuanya itu, nah, kita lebih daripada baca dong sama-sama. 1, 2, 3. Kita lebih, wah jangan ngomong amin. Jangan ngomong amin ya. Ya melalui dia yang telah mengasihi kita. Tadi saya mencurigai kata-kata, ku terima sekarang. Saya langsung ingat, yang ujian, kalau yang S1 ya. Kalau ujian, kita yang ujian loh. Kita udah selesai ujian. Anak-anak yang sudah selesai, yang istilahnya skripsinya selesai, sudah sidang, udah pasti lulus kan? Udah pasti wisuda kan? Tapi saudara dapat gelar S1, selesai S1 pada saat apa? Wisuda. Sampai halah mung toga aja ditaruh begini, itu belum resmi. Ingat ya belum resmi. Ku terima sekarang. Bapak ibu saudara, kita menerima kemenangan saat kita masuk pintu gerbang surga. Banyak orang Kristen gak sadar di sini ya. Ya, ayo kita belajar. Next. Nah, ini klirumologi nih. Nah, saya kasih warna-warna supaya Bapak Ibu ngerti ya. Bukan Wak Sony suka warna ya, enggak. Dikatakan gini, tetapi dalam semuanya itu saudara mesti baca Roma 8 ayat 1 sampai 36. Nah, saudara baca juga Roma 1 ayat 1 sampai Roma 8 ayat 36. Jadi orang Kristen ora tahu maca Alkitab, njopo. Contohnya ya, paling parah di kota Malang banyak, di kota Kudus nggak ada. Nah, Bapak Ibu, contohnya gini, tanah yang kamu injak akan jadi, ngerti kabeh toh? Bapak Ibu langsung jadi milik. Amin kan saudara? Amin. Ayo mulai teko kini datang ke perumahan itek-iteken. Kata firman Tuhan jadi milikmu. Itu firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sisana jangan ditek-itek, diuyui sisana. Banyak orang Kristen yang edan. Ya, janjinya kepada Israel, diambil janji itu untuk kita. Ya, makanya maaf ya Pak Semi, saya nggak nyanyi doa Yabes.
Ya, ada hamba Tuhan yang marah saya gara-gara saya nggak nyanyi doa Yabes. Kenapa? Karena senangannya ibu gembala di situ. Sampai saya di blacklist. Ya, sampai beliau tuh sakit gara-gara saya. Karena saya nyanyinya gini. Lagunya kan awalnya kan kiranya. Itu orang-orang senang. Lah, Yesus ngajar doa Bapa kami. Kenapa nggak doa Bapa kami? Betul nggak? Pokoknya ada cuannya. Orang Yesus senang. Ya. Nyanyi, makanya saya nyanyi ya, orang-orang gak kerja nyanyinya keras. Kirain engkau memberkati aku. Lah gak kerja. Orang Kristen banyak yang cowok Yesus. Tadi ngobrol sambil makan siang. Pak, kalau gitu kalau mau jadi kaya, kalau gak ke gereja. Gereja bukan jadi kaya, saudara. Saudara ke gereja tempatnya, gereja tempat pendidikan supaya saudara menjadi serupa dengan Yesus. Lupa kata gereja sana itu katanya kalau ikut Yesus kaya. Coba kalau saudara suku Surabaya datang ke Pasar Atom atau Tunjungan Plaza atau Pakuwon City. Saudara datang, ya banyak orang yang mengatakan dari gereja-gereja itu. Ayo ke gereja supaya tokomu laris. Lah, kaget loh Pak Semi. Kan pernah di Surabaya, di Pasar Atom itu ada satu lorong, itu lagu rohani semuanya. Lagu rohani, mulai dari Jeffrey S. Chandra, Maria Sandi, masuk situ, itu istilahnya ibadah hari Minggu long play. Saya kalau lewat situ, wedi-wedi. Kenapa? Iki gereja ndi. Satu lorong penuh. Saya gatel kuping saya. Saya tanya sama Taci itu, Ci, kenapa sih kok muter lagu rohani? Loh, ayatnya dipakai. Kalau Tuhan ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang. Lah, ganti nih kucing-kucingan sing ini toh. Tuhan pada nih SPG. Kalau mau kaya kerja. Kalau mau cantik mandi. Kalau mau pinter belajar. Ono tangan kiri matematika, tangan kanan badukmu, tumpang tangan dalam nama Yesus. Iki download jenenge. Error, makanya banyak orang Kristen gitu loh. Ya non sewu ya gereja ini enggak. Istilahnya kenapa? Anggur perjamuan. Gila loh, anggur perjamuan itu sama roti perjamuan untuk apa? Mengingat korban Kristus. Malah dibawa pulang. Gotnya buntu dituangkan, ngalir. Ya dan ora. Ya, saya dengar ya. Pelakunya salah satunya ada di sini. Nah gitu nggak bisa gue. Ya, penenteng jodoh. Anggur perjamuan dioleskan pada anaknya. Endeng jodoh. Keciprat kena bapake. Ya, rabi meneh. Nah ngerti? Dalam semuanya itu. Makanya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Saya itu cemburu ya sama orang sebelah. Cemburu, serius cemburu. Kenapa? Saya tuh kalau di Bandung pelayanan rata-rata sebulan sekali. Di sebelah rumah saya ada tiap sore orang tua nganterkan anaknya. Entah naik mobil, entah naik sepeda motor. Anak-anak itu diajar untuk ngaji. Ya, karena kitab mereka kan 6.665 ayat dalam bahasa Arab. Tulisannya, waduh luar biasa sukar. Cara bacanya ada. Tapi orang tua nganter. Saya lihat gini, wah luar biasa ya. Luar biasa. Bukan bahasa ibunya. Lah, saya tanya sama teman saya, Ramadan, saya tanya, Mas, katam mas. Kulo katam, saestu kulo katam. Kulo bingah mas, kulo katam. Lah orang Kristen, udah bau tanah. Kan sebelum bau tanah kan bau minyak kayu putih. Gak katam-katam, cari ini orang Malang. Sampai katanya ketam. Ketam mau contoh kangguri. Ngerti ya? Alkitab kita, 66 kitab bahasa Indonesia, gak tahu diwoco. TikTok tamat, sinetron tamat, drama Korea opo meneh. Kalau ngomong luar biasa. Sampai makanya orang Kristen tuh, waduh, kue anak sopo tuh. Makanya kalau nyanyi hari Minggu, aku anak raja, kamu anak raja. Tapi kelakuan gak jelas, kamu anak siapa? Gandol Gusti. Gandol Gusti itu mesti gandol beneran. Ngerti janji Tuhan. Gandol Gusti gak bener-bener gandol. Losor gue. Nah firman Tuhan katakan ini. Kita lebih daripada orang yang. Ini euforia. Amin. Tapi kita curigai. Alkitab kita itu perjanjian lama bahasa Ibrani. Hurufnya melungker. Ya. Yunani luwe melungker.
Ya, Yesus ngomong pakai bahasa Aramaik. Orang susah-susah menerjemahkan gak diwoco. Saya nggak yakin saudara punya Alkitab. Biasa kalau menikah dikasih Alkitab Pak ya. Iya, gak diwoco. Ya, Alkitab nggak dipikirkan. Kenapa? Pikirannya malam pertama. Makanya, gawat kok. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya dalam semuanya itu. Nah, next kita perhatikan. Nah, kita mesti baca perikop ini. Biasakan baca perikop. Jangan hanya ambil satu ayat, comot. Apalagi kita buka ayat berdoa. Tuhan bicaralah. Cedek buka, jelek. Wedian itu. Wedian itu. Dan ada tulisan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ini bahaya loh. Nah, ayat 35 kita merinding. Ternyata kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus yang sedang dianiaya. Masa itu adalah musimnya bukan musim duren. Musimnya musim aniaya. Musim panjang aniaya. Orang Kristen dianiaya oleh Kaisar Roma dari tahun 30 sampai tahun 380. Lah, lihat ya. Rasul Paulus menulis, dia melihat sekelilingnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nantang loh. Jemaat itu lagi penderitaan, dikirimi surat seperti ini. Dikatakan gini, ini gak pernah dibaca di gereja. Makanya orang Kristen lembek. Ya, lembek. Orang Kristen itu lembek. Ketika menghadapi, bahkan nyanyi pun lembek. Ya, nyanyi lagu, janjimu seperti fajar pagi hari. Sampai tak amplopi duit 10 juta loh. Tak amplopi 10 juta, tak tantang. Bu, janji yang mana? Kalau ibu bisa 10 ayat, titiknya gak salah, komanya gak salah, tak kasih 10 juta. Salah kabeh. Makanya orang Kristen gak kuat. Zaman ketika saya kenal Yesus, saya bukan orang Kristen sebelumnya. Ada didikannya kakak rohani saya. No prayer, no power. Orang kalau kenaik mimbar itu bergumuli sungguh-sungguh. Seperti saya katakan ibadah kedua. Dia harus ketemu Tuhan. Worship leader, singer, penari, choir, semuanya pemusik harus ketemu Tuhan. Supaya kenapa? Pada hari Minggu kita pertemukan Tuhan dengan jemaat. Itu kebakaran hebat. Kalau enggak kita pura-pura. Kalau nyanyi, tadi pemimpin pujian bagus. Ini bojomu soalnya. Tak puji. Nyanyi gini. Bukan yang tadi. Ibadah 1, 2, 3 bukan. Padahal malaikatnya ngomong tanggung di pojokan ruangan. Ngibul. Makanya perlu lutut yang berdoa, memperjuangkan Tuhan, tolong. Awal-awal saya pelayanan bukan langsung mimbar, saudara. Saya datang ke gembala saya namanya Pak John. Pak John, ada lap. Buat apa? Ngelapi. Kursinya gereja saya kayu. Tak lapi siji-siji. Saya bersihkan sambil saya nangis. Saya kata, Tuhan urapi Tuhan. Urapi. Supaya apa? Setiap orang yang duduk di tempat ini dilawat oleh kuasa Tuhan. Saya dengan rela hati. Gereja punya cleaning service atau bahasa kekinian pembantu. Saya bersihkan. Gereja saya di waktu dulu itu di mimbar ini ada baknya baptisan. Saya menawarkan diri, Pak, saya jagain ya. Kenapa? Gereja kan nggak punya pelampung. Soalnya kalau sampai kepenuhan itu ngalir Pak keluar. Jadi saya tidur di situ. Loh, pelampungnya tangan saya. Saya tidur tangan saya satu ke air. Kalau sudah basah penuh berarti. Makanya saya berkata gini, Son, sampai gembala saya dulu itu ngomong apa? Makanya Tuhan cinta sama kamu. Kamu peduli. Bukan, saya tuh datang ke gereja. Maaf ya, jangan marah ya. Datang ke gereja tuh sering kali lihat gini. Pupurannya singer choir, luar biasa. Tapi tak delok ini. Aku lihat, kalau gerejamu kotor, ini kamu namakan rumah Tuhan. Sampai kotor, rumahmu bersih, rumah Tuhannya kotor. Kebacut tau kamu. Ngomongnya, sorry Pak. Sorry. Orang Kristen sampai dikatakan, sampai ditulisi. Sampai dilarang buang sampah sembarangan. Kebacut. Waduh, kebacut, ngerti gak? Ya, sampai ditulisi di WC itu loh. Tempat WC-nya duduk, jangan jongkok di atas. Masya Allah.
Masih ada jemaat yang suka jongkok nongkrong gitu. Kayak ono pancing. Apalagi, maaf, atas ini kan ada kamera. Apalagi yang jalan sambil. Ada gitu. Gila nih awakmu. Jejak. Ya, makanya orang Kristen itu agung. Katakan agung. Agung. Nah, dikatakan apa? Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Dilihat kenyataan, mereka nggak ada mengalami apa? Aniaya besar. Ya, kita loncat. Ini Len tolong di Roma 10 ayat 9. Aniaya besar, gak gampang jadi Kristen. Makanya Kristen tidak punya syahadat. Ada syahadat Kristen? Gak ada. Kalau ke sebelah tinggal mengucapkan, langsung login. Beda server kita. Ya ini yang ngerti ya, yes gitu. Tapi kalau Kristen gak ada. Nah ini firman Tuhannya. Ini tulis di tengah-tengah penganiayaan besar. Belum ngaku udah ketahuan. Ngaku kan pakai mulut. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Kelihatannya remeh. Tapi zaman itu kata Kristen. Kristianos, katakan sama-sama. Kristianos. Kristianos artinya Christ-like. Seperti Yesus. Orang yang hidupnya agung seperti Yesus. Cara memperlakukan orang lain seperti Yesus. Hidupnya kejar kekudusan. Ya, hidup menyenangkan hati Bapa. Itu disebut apa? Kristen. Nah sekarang kan enggak toh. Oh kalau ke gereja dia Kristen. Oh enggak. Makanya saya jangan ingin istilahnya gini. Saudara punya potensi untuk revival besar. Di tempat di mana Kristen jadi mayoritas di Indonesia. Kristen yang jadi tempat daerah mayoritas. Biasanya memalukan. KDRT paling tinggi, HIV paling tinggi, miras paling tinggi. Sampai saya satu ketika di daerah saya dihubungi oleh apa? Oleh pimpinan DPRD. Saya katakan tolong bantu kami buat undang-undang miras. Saya undang-undang miras dimulai apa? Dari gereja. 0% miras. Ya nanti uangnya dipergunakan kalau gereja. Karena gereja itu banyaknya pemabuk. Orang itu mabuk luar biasa. Makin kaya tidurnya di got. Di got. Wah ngeri kok saudara. Makanya kalau hari Sabtu itu horor keluar. Terutama perempuan. Terus apa saudara? Saya atur dan saya katakan Pak gereja yang betul-betul sampai 0%. Gembalanya tawarkan tuh S2, S3 teologi. Tawarkan anak-anak rohaninya. Tawarkan renovasi gereja. Tawarkan untuk berangkat ke Israel. Untuk belajar dengan apa? Bimbingan yang benar. Ngomong apa sama saya? Kami tidak mampu Pak. Kenapa? Uangnya dari miras itu dimasukkan sebagai persembahan, sebagai perpuluhan. Lah, makanya dilindungi oleh oknum pendeta. Ada simbiosis, parasitisme. Loh, jangan salah loh. 10 rekor korupsi Indonesia. 1, 2, 3 Kristen loh. Hebat ya. Katakan amin. Makanya sedih. Makanya saudara masuk gereja. Saudara belum Kristen. Yohanes 3 ayat 3. Nanti kembali ke sini Len. Yohanes 3 ayat 3. Ya, memang gak ada TB2 gak apa-apa. Saya senang pakai terjemahan baru. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab ini kepada Nikodemus. Katanya aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tahu dilahirkan kembali? Bukan masuk ke kandungan ibu, jebol. Ibu-ibu kalau marah itu kan kadang-kadang nggak aturan toh. Nah mama nyesel ya. Coba kamu tak masuk ke kandungan. Ya robek-robek bu. Kamu melahirkan aja robek, apalagi masuk kembali. Lu guyu lagi. Ngerti gak Bapak Ibu? Dilahirkan kembali artinya apa? Sampai manusia lamamu tidak dikenali lagi. Makanya kalau orang Kristen ngamuan. Saya kasih tahu ya, Yesus bukan orang Batak, orang Ambon, orang Manado, ya Betawi, opo lagi orang Kudus. Awas gue. Ya, makanya kalau marah-marah, aku yang ini.
Jangan tenglangkan Yesus, jangan batakkan Yesus, jangan ambonkan Yesus, jangan menadokan Yesus. Apalagi kalau menado, asu hilang kabeh. Ngerti ya? Kamu yang harus jadi seperti Yesus, Batak harus jadi seperti Yesus, Ambon harus jadi seperti Yesus. Bukan berarti kan kalau orang Batak, ya kalau orang Jawa kan mantep ya, turun gitu. Ya, shalom. Orang Batak nggak bisa. Dia katakan apa? Ketemu saya khotbah di Sumatera. Shalom, Horas. Tanda seru, naik. Saya khotbah di daerah Ternate sana. Bro, haleluya. Orang Jawa ngomong apa sama orang Ambon? Kasar ya. Padahal dia kayak gitu karena rumahnya jauh-jauh. Makanya kalau pacaran, tadi Tuhan ngomong di belakang. Orang kalau pacaran itu, apa sayang? Gak kedengaran. Apa? Kalau sudah jadi suami istri 10 tahun gitu. Bojomu mengok. Banyak pelakunya di sini. Dan biasanya Pak. Nah. Makanya orang Kristen itu kalau datang ke gereja. Hadir di gereja 10 tahun. Tidak membuat engkau jadi Kristen. Dengar ya. Tinggal daerah saya kan dekat sama Taman Safari. Ya, tinggal di kandangnya jerapah. 3 bulan jadi jerapah. Enggak. Tinggal di showroomnya Ferrari. 3 bulan jadi Ferrari. Makanya kalau orang-orang muda. Ini sudah lulus semua. Orang-orang muda kamu belum menikah. Kamu kalau ketemu di sini. So sweet. Dia kayak calon. Dia akan jadi pakpi bagi anak-anakku. Selidiki dulu. Jangan-jangan dia sapi. Makanya orang Kristen tuh lamanya di situ. Makanya tiap firman. Maaf saya ngomong tegas ini. Tiap firman. Kalau kamu hanya dengar. Tidak meresponi. Tidak melakukan. Kamu gak tumbuh. Apalagi berbuah. Apalagi perubahan karakter. Lahir baru artinya. Yang lama tidak dikenali. Yang baru sama sekali baru. Ya, ketika papa mama kita menikah. Sperma sama ovum ketemu. Ya, bentuknya kayak uget-uget itu. Kuduk. Ya, saya tuh kadang-kadang kalau ke dokter kandungan bingung. Ini tadi pagi kan ibadah pertama dokter kandungan. Gak ada nih, selamat aku. Kenapa? Kalau di USG itu saya, ini anakmu laki. Dok, mana? Ini anakmu nendang-nendang, kakinya ada. Mana? Bintik-bintik. 3 bulan belum kelihatan. 6 bulan belum kelihatan. Muter-muter. Sampai ada USG 3D. Wah, anak kita ganteng ya. Terus bayarnya larang. Gak ketok meneh. Tapi ketika keluar disertai tangisan. Mamanya nangis. Bojoku ayu loh saudara. Tapi ketika melahirkan kayak Hulk. Gitu. Keluar darah, keluar air. Yang tersisa 1. Tidak ada urat di sini nggak kembali masuk. Keluar permanen. Anaknya nangis. Wah gitu. Ada tempat nyaman di rahim. Orang Kristen itu kalau sampai masih cinta dunia, sorry ya, bahasa Jawanya bagus, kedunyan, tidak merindukan surga, kamu bukan orang Kristen. Makanya lahir baru adalah makanan yang bergizi firman Tuhan. Banyak orang Kristen nyanyi lagu ini, ku renungkan, senyum Thomas, ku renungkan firman-Mu. Padahal gak tahu ya. Siang dan malam apalagi. Ku pegang perintah-Mu tak kulakukan. Kayak pagi buta kan. Gila ya. Makanya orang Kristen lemah. Bapak Ibu kekristenan bicara mengenai keteladanan. Jangan suruh anakmu berdoa. Jangan suruh anakmu berdoa. Jangan ajari anakmu berdoa. Loh kok gitu? Kalau kamu gak berdoa. Anak saya lihat saya.
masuk kamar pada saat saya berdoa sendiri. Saya nggak bisa main musik sehingga harus dipakai CD. Saya nyembah. Terus, papa lagi ngapain? Kok mulutnya goyang-goyang gitu? Ya kayak Iwak Tombro itu. Gitu. Lagi nyembah. Terus saya berhenti sebentar. Saya bilang, nak, papa lagi ngobrol dengan Tuhan. Anak saya ngomongnya umur 5 tahun ya. Ngobrol. Nggak ada orang, papa gila ya, kurang ajar loh. Papa gila ya. Saya katakan Ariel namanya. Ari itu singa, El itu Elohim, singanya Tuhan. Nggak tahu ya, di sini jadi mermaid ya. Bingung aku. Nah itu kemudian apa namanya, saya ngomong Ariel, just close your eyes. Kalau Tuhan terasa tidak ada, tidak terlihat, tidak terasa. Bukan berarti dia tidak ada. Kamu tutup mata, dia ada di sini. Sejak saat itu umur 5 tahun, Ariel kecil, sekarang udah 26 tahun. Ngobrol dengan Tuhan di kamarnya. Dari ngomong Tuhan Yesus sampai ngomong Yesus. Saya bekas kuasa kegelapan, saya bekas indigo. Ya, dukun terkenal Indonesia berguru pada guru saya. Ya betul, guru saya itu setan. Jadi saya kalau saudara ada orang kerasukan setan, harusnya bisa. Saya pakai istilah yang sama, kerasukan Tuhan. Betul nggak? Kalau setan itu saudara takut, merinding-merinding, harusnya saudara peka juga dengan kehadiran Tuhan. Iya dong. Kalau saudara istilahnya takut dengan setan, Tuhan itu tidak untuk ditakuti. Dihormati dengan sepantasnya. Ada istilah lagunya bagus. Ku kagum, hormat. Makanya tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Cewek-cewek mesti ngerti. Ya, saya ngomong sama satu orang perempuan tadi siang ibadah kedua. Ada namanya standar bahagia. Katakan standar bahagia. Kalau udah SMA, anak-anak dibilang, kapan kamu kuliah loh? Setelah kuliah, kapan kamu lulus? Setelah lulus yang perempuan, kapan nikah? Itu ribet ya. Apalagi kalau acara kondangan, kapan nikah? Kapan nikah gitu. Kapan nikah gitu. Padahal kalau AI, tante, bule itu pada saat ngelayat, kita kan ngomong udah cukup umur kamu buat nikah. Pada saat ngelayat, tante udah cukup umur buat nyusul. Kita dicoret dari kakak kan. Seakan standar bahagia kalau kita menikah. Setelah menikah tuh kayak pabrik anak. Kapan punya anak? Kapan punya anak? Kapan punya anak? Seakan kalau punya anak bahagia. Kalau udah satu gitu, kapan punya adik? Kasihan lo sendiri. Padahal biaya popok, susu bayi itu gak murah. Ingat ya, makanya ketika maukah engkau menerima dia sebagai suamimu dalam suka duka, sehat sakit, kaya miskin. Ketika ngomong I do, itu belum mikir token listrik. Belum mikir tagihan rumah, tagihan ini, betul gak? Tapi ketika tahu, makanya orang gampang ngomong I do. Saya bersedia, I do. Yang pacaran tuh perhatikan ya. 5 tahun kemudian ngomongnya apa? Waduh. Dulu burung merpati, patuk-patuan. Sekarang ayam jago tarung. Ya. Makanya banyak standar bahagia. Saya katakan gini. Memang kalau kamu menikah, kamu gak bahagia. Memang kalau kamu menikah, gak punya anak, gak bahagia. Dikatakan kalau udah menikah, udah punya anak. Kapan punya rumah sendiri? Kapan punya mobil sendiri? Tak tambahi standar bahagia. Kalau sudah sampai semuanya sudah, kapan mati? Bapak ngomong, ngelihat ya, zamannya sepedaan semua. Ih pengen ya, Brompton. Semuanya. Standar bahagia, pengen. Kamu gak bisa bahagia di sepatunya orang lain. Makanya saya ditanya sama orang, Pak Sony suka makan apa? Saya itu tanggal 21 berangkat ke Amerika. 2 bulan saya di Amerika. Makan di Amerika tuh setak, setik. Pasta. Bolak-balik, bukan pasta gigi, pasta. Waduh gila nih gue.
Terus kemudian, Pak Sony suka makan apa ketika ditanya di sana? Saya suka cakalang fufu. Cakalang fufu itu istilahnya cakalang yang diasap. Satu digoreng kering, terus sambal terasi pedes. Pedes ngampleng. Setelah itu nasi panas dengan kulupan rebus lah. Kenapa? Ngiler. Rebusan sayur, kangkung atau bayam. Wis, kalau setak-setik ini. Makannya mesti rapi, tegak. Kalau makan cakalang fufu sama pedes, gini. Betul nggak? Hidup itu sederhana. Saya diajak orang makan ramen keju. Teman-teman bilang, enak, haujak Xi Jinping. Tak makan, ngeluh aku. Ruangono mangan pindang aku. Enggak minta loh, sungguhan. Makanya ada obat tidur. Saya ngomong ibadah kedua, ada obat tidur. Orang-orang minum, kalau nggak bisa tidur, tidur. Tapi ada obat bangun nggak? Kalau ada obat bangun, orang di rumah sakit yang koma dikasih obat bangun. Bangun mereka. Jadi kalau kamu bisa bangun pagi tadi, itu kepercayaan Tuhan. PR-mu belum selesai. Kerjakan. Makanya kalau saya sebel, kalau orang bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Semalam kamu tidur dari jam 12 sampai bangun jam 6 pagi. Sopo sing ngirimi pesen? Nun sewu, Pak, sorry. Kendaanmu dah. Ngomongnya kasar loh, sorry. Ini gak tahu ya ibadah ketiga Tuhan lepas saya. Hajar gitu. Makanya hidupmu tergantung Tuhan. Amin. Amin. Hidupmu tergantung Tuhan. Saya gak pernah ngajari anak saya berdoa. Dia lihat teladan saya bekas kuasa kegelapan. Anak saya anak saya keluar dari kamar setelah 1,5 jam ngunci di kamar, bukan ngunci sih. Saya dengar dia nyanyi, dia tak pikir mainan sendiri. Ketika masuk kamar, Papa, Ariel tadi ketemu Bapak Kupu, ketemu Bapakku. Saya bekas kuasa kegelapan ya. Merinding saya langsung, hah Bapak Kupu? Bapak kayak apa? Bapak kayak Papa, tapi lebih tinggi, lebih besar. Ya. Terus kupu, dia nggak punya literasi bagus. Frasanya masih sedikit. Kupu. Belum punya ada pikiran wings atau sayap. Wah saya lari, saya pikir kuasa kegelapan. Soalnya waktu istri saya hamil, yang datang ke rumah macam-macam, banaspati apa semua gila-gilaan. Langsung saya loncat. Begitu saya masuk kamarnya Eril. 5 tahun loh, 5 tahun lebih. Dia ngobrol dengan makhluk, tanda petik. Ketika saya masuk hadirat Tuhan. Luar biasa. Jangan suruh anakmu. Bapak-bapak, jangan ajari anakmu. Ya, orang Kristen itu keteladanan. Keteladanan penting. Apalagi bapak. Tadi bicara soal orang Kristen yang tubuhmu bait Roh Kudus. Ibu, kalau kamu sudah ngomongin bapak gak bisa diatur soal makan, diatur soal rokok, ya memang dia niat mati duluan, ya gak usah. Kasih semangat, ayo Pak, semangat Pak. Rokokmu gak berhenti, bantu dia, belikan rokok. Ya belikan rokok. Aku siap, aku legoli loh kalau kamu dipanggil Tuhan. Aku siap jadi janda, anak-anak siap. Ya kan dia kan. Emang niat ya, selamat Pak. Paling 5 tahun lagi jantung koroner, paru-paru selamat mati. Di sini ada beberapa yang dablek soalnya. Dan minta Tuhan sehat. Orang mungkin. Sorry Pak, daripada sampai yang marah, lebih baik pembicara tamu yang marah. Jadi kalau kamu pacaran sama pria perokok, putusin. Karena umurnya terbatas. Ya,
Langsung, enggak kok, aku akan berubah. Enggak mungkin, pengalaman udah. Ngonseling orang. Makanya orang Kristen itu mesti ngerti. Kembali ke PPT. Lahir baru. Sampai yang lama tidak dikenali. Saudara pasti yang di atas ikut saya agak turun ya. Ya. Kerajaan surga seperti perempuan diet. Tahu diet? Ya, dia pengen badannya kecil, pengen cantik di mata suaminya. Saya turun ya. Perempuan kalau mau diet, dia pertama kali bisa makan banyak. Dan mau makan banyak. Ya toh? Kalau lihat makanan itu, rahwana turun. Ini enak, yang manis-manis itu. Terus kemudian ketika diet bisa makan banyak. Tapi tidak mau makan banyak. Bisa makan banyak tapi jaga. Dia tidak mau makan banyak. Sampai berapa bulan terjaga, terkunci. Tidak bisa makan banyak. Dan tidak mau makan banyak. Ntar ini bahaya ini. Pak Semi harap perhatikan saya, kalau saya sesat tolong ditengking. Orang Kristen yang pertama bisa berbuat dosa. Tapi bisa berbuat dosa dan mau berbuat dosa. Tapi kalau dia cinta Tuhan, lalui proses, bisa berbuat dosa, nggak mau berbuat dosa. Pada puncaknya sampai kehilangan selera berbuat dosa. Tidak bisa berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Sampai kehilangan rasa dengan dunia. Ngerti ya? Kita ada pada tingkatan apa? Saya bilang sama Alan, kan nyanyi lagu ini. Gak bisa. Ada lagu aku cepat ya. Tak ingin melukai hati Tuhan gitu. Saya ke Jepang, saya ke seluruh dunia. Saya tanya sama orang, Tuhan ada di mana? Saya suka nanyain. Di Jerman, di mana? Dan mereka ngomong ada di sini. Kalau saya jalan, mami mertua saya umurnya gak panjang. Sayang, saya gak bisa nemenin banyak. Istilahnya kenapa? Bapak Ibu? Saya kalau jalan dengan mami mertua, ya, saya ngomong apa adanya. Saya jaim. Nyetir saya gak cepet, ngeremnya alon gitu. Set gitu. Soalnya gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Apalagi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya banyak orang Kristen bohong toh. Kita dikasih keselamatan loh. Sampai nyanyi mahkota kehidupan. Lagu mahkota kehidupan atau enggak ya? Dengan apakah ku balas? Ya betul. Bukan. Lagu apa? Salah sambung. Badung naik ojek kan nyambung. Coba lagunya. Dengan apakah ku balas? Nyanyinya kayak yo-yo gitu loh. Kayak kampanye loh. Segala kebaikanmu. Gitu. Segenap hidupku. Bayangin loh. Doa saja gak pernah. Baca firman Tuhan gak pernah. Apalagi suruh puasa. Kalau puasa alasannya banyak Pak. Wong Kristen sakjane ngguri yo tulis ono K Pak belakang. Apa? Kakean cangkem. Jangan ngomong amin. Ya. Tapi kalau lagi kena masalah, makanya orang Kristen tuh lembek. Belajar firman, berdoa. Orang-orang teman kita yang agama sebelah, ada agenda gak puasa? Gak ada. Berdoa, ada puasa, ada agenda? Gak ada. Tengah malam tidur terus bangun untuk berdoa? Gak ada. Lah kita katanya agamanya agung. Makanya kalau orang ngomong zaman dulu sama zaman sekarang, Pak Sony, lebih susah mana jadi Kristen? Kalau dulu jadi Kristen itu apa? Ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Dari ditangkap sampai dibunuh 3-6 bulan. Untuk membuktikan Kristen 3-6 bulan. Zaman sekarang lebih sukar. Kita membuktikan kita mengasihi Tuhan seumur hidup. Ayo, saya punya program yang simple anak-anak rohani saya. Saya katakan yuk, simple aja, membuat Tuhan tersenyum.
Saya belajar bela diri, saya belajar naga dalam. Saya belajar gila-gilaan sebelum saya jadi Kristen. Kalau orang gak usah tampar pipi kiri. Misuh sama saya aja. Hajar, finish him. Iya. Orang lihat saya, olah apa? Delok-delok. Satu ketika, olah apa? Delok-delok. Ternyata orang buta, saudara. Mas, meripat kulo. Tuhan ubah saya tuh melalui bentukan. Sampai saya katakan, Tuhan aku milih gak marah, engkau tersenyum gak ya? Ketika engkau di rumah terlihat anakmu dengan rela bersih-bersih kamarnya sendiri, senyum gak? Ketika ada uang keleleran, anakmu gak ngambil, mamanya yang ngambil ya. Senyum. Mari buat Tuhan tersenyum dengan pilihan hidup. Jadi kalau mengatakan, dengan apakah ku balas? Caraku berterima kasih. Saya ngangkat anak yang orang tuanya gak mampu jadi anak saya, tinggal di rumah. Saya bilang gini, bagi saya, bagi istri saya, akan sangat sukacita, akan sangat senyum. Kalau kamu kuliah benar. Lulus tepat waktu, IPK kamu tinggi. Itu sebagai tanda terima kasih, saya gak minta pengembalian. Makanya ketaatan itu penting. Penting. Tengah malam bangun, ayo berdoa, yuk. Saya senang lagu Saya senang nyanyi lagu ini, saudara gak familiar. Di matamu aku istimewa. Nangis saya kalau nyanyi lagu ini. Saya lahir, saya indigo, saya ADHD, umur 5 tahun papi saya diculik Pak Harto. Ayah saya itu musuhan sama Pak Harto. Kami dimiskinkan. Mami saya pernah jadi pembohong. Keluarga di rumah isinya 4. Tapi mami bilang, ada nasi dari 2. Mami bilang, mami kenyang kalian makan ya. Punya mami gak apa-apa, kalian aja yang makan. Sampai segitu, saya itu dapat lungsuran pakaiannya kakak-kakak. Bahkan lebih gila lagi. Saya pernah pakai pakaian tante saya. Karena kenapa? Hemnya pria sama hemnya wanita beda kan, beda kancing. Saya pakai loh. Makanya saya tahu arti pengucapan syukur. Saya nyanyi di mata, tolong ya. Len. Aku istimewa karena bagiku kau segalanya, hidupku hanya untuk kesukaanmu. Ini lagu asing buat saudara, tapi ini lagu kesukaan saya. Bahagia dunia ini, di sini semu karena seni. Tuhan ngomong, kamu menderita gak lama kok. Gak lama. Sebentar, tapi kamu nanti ingat ketika kamu pulang, kamu disambut Tuhan. Nanti ya. Makanya kesengsem saya lagu ini. Lagunya gak dikenal tapi kita. Di matamu aku istimewa. Tes psikologi mengatakan, Bu, anakmu gak bisa SMP 3 tahun, SMA 5 tahun. Kami lagi miskin-miskinnya. SMA 5 tahun, perguruan tinggi jangan Bu, gak bisa. Mami saya nangis. Tiap kali naik kelas, selalu saya diumumkan dulu. Kenapa? Kalau saya naik kelas, satu sekolah sorak-sorai. Kenapa? Kalau saya naik kelas, satu sekolah bisa naik kelas. Kelas 2 saya terima Yesus, kelas 2 SMP. Itu titik balik saya. Makanya orang yang punya utang besar, rasa terima kasihnya besar. Kalau suamimu sampai dipulihkan Tuhan, ibu kamu punya, jangan disuruh-suruh pelayanan, kamu punya utang. Siapa di sini yang punya kesempatan kedua? Lolos COVID, harusnya mati nggak mati. Harusnya kamu itu membuktikan lewat hidup. Oh. Amin.
Amin. Aku istimewa karena bagiku. Saya nggak sekolah mahal loh. Sekolah saya itu pelajaran utamanya berkelahi. Eskulnya baru fisika, matematika, bahasa Inggris. Tiap hari Pak. Pernah sekolah lihat pakai betoneser Pak? Buat pukul-pukulan. Nggak pernah. Belum ada geng-gengan. Kamilah geng. SD, SMP, SMA kita satu sekolah. Jadi ketika masuk SMA kita kuasain. Loh luar biasa toh. Orang kalau nyelamatin, makanya ketika ketemu saya, teman-teman saya, sampai lahir baru itu sampai manusia lama tidak dikenali lagi. Sampai megang tangan saya, lah ini Sony toh. Lah iya. Lah kok lain Son? Kan gendeng toh biar lo iya. Kan mabuk toh? Iya. Saya kalau mabuk nggak sendiri loh. Anjing saya minumi. Tahu topi miring, kuntul, itu minum. Ya kadang-kala orang-orang nembak, serius Pak. Daerah saya itu daerah Bronx Pak. Tikus ditembak, dibakar jadi tambul Pak. Dimasukkan miras. Mereka berkata, saking tingginya kadar alkohol. Mati semua kuman-kumannya. Sampai yang jual buta. Orang kayak aku bisa punya utang. Makanya pangkatmu apa tuh? Saya, aduh Tuhan. Sorry Pak, nabrak ya. Seperti aku katakan aku nabrak waktunya. Saya ketemu sama salah satu konglomerat ngundang saya lewat sekretarisnya. Pak Sony tolong ke Jakarta. Tolong ya, seminggu ya. Oh iya, pimpin ibadah ya. Iya, saya berangkat ke Jakarta dengan pesan. Tolong sebelum jam 8 Pak Sony hari Senin, Pak Sony tiba di Jakarta. Saya siap, saya pikir mau khotbah. Saya heran. Ada persekutuan apa yang hari Senin jam 8 pagi? Saya datang pakai pesawat pertama dari Surabaya, Cengkareng langsung ke situ. Gedungnya tinggi, saya masuk kantornya konglomerat. Saya duduk dan datang dia. Jam 8 kurang seperempat datang dan saya melayani di mana Pak? Ikut saya katanya. Shalom Pak Sony, shalom. Di belakangnya kantor konglomerat itu ada ruangan. Ruangannya nggak besar. Ada CD player. Ada kursi, Alkitab terbuka. Ada tempat tidur. Pak Sony copot sepatu, kita doa di sini. Jemaatnya mana Pak? Ya saya Pak. Saya udah biasa seperti ini. Sebelum buka kantor. Kantor ini sudah saya serahkan ke Tuhan. Kantornya banyak, mulai dari tambang sampai televisi. Banyak perusahaannya, banyak uangnya tuh T-nya. Gak karu-karuan. Duitmu itu piro? ATM aja minta maaf. Oh bisa sombong, aku heran aku. Sorry Bu, ngomong ngono mbek jemaatmu Bu. Setelah itu, kami karena dua-dua gak bisa main musik. Muter CD. Termasuk salah satu lagunya yang dimainkan tadi itu. Dan orang ini dibilang apa? Dia ngomong, Tuhan aku hanya jadi good steward. Bahasa Inggrisnya. Aku hanya jadi pengelola. You are the owner Tuhan. You are the owner. Aku hanya jadi hamba. Aku melayani. Merinding saya. Hari satu, hari kedua, hari ketiga, hari Kamis. Tiba-tiba ada telepon nyelonong masuk. Sekretarisnya telepon bolak-balik gak sopan. Dikatakan dia angkat telepon, dikatakan dia marah bilang sama sekretaris, kamu tahu gak saya ketemu Tuhan? Terus diterima teleponnya. Terus diaju dan saya dengar, saya berhadapan dia kurang dari 1 meter. So that's why Tuhan cinta dia. Tuhan percaya dia. Dia ngomong gini dia ngomong ajudan, Mas, dia rupanya udah kenal ya. Kalau kemarahan manusia I can handle it. Aku bisa handle. Tapi kemarahan Tuhan saya gak bisa. Saya lagi ketemu Tuhan Mas. 1 jam sebelum ini bukanya jam 9 kan. Saya harus ketemu Tuhan. Saya minta petunjuk, saya minta hikmat, saya minta arahan. Sujud. Lah kita lagi doa. Sinetron kita lagi opening. No, Tuhan, sik ya. Padahal Tuhan di atas sana itu ngelihat kita. Tuh, sebentar lagi jamnya anakku ketemu aku. Betul?
Jamnya ketemu anak. Coba saudara yang lagi pacaran. Kalau lagi pacaran dia di handphone terus. Tinggalan. Pulang naik Grab. Kita lagi ketemu Tuhan. Kayaknya saya seneng nyanyi. Di matamu aku istimewa. Karena bagiku kau segalanya. Banyak orang ngomong, Pak celananya mahal ya. Oh, ya 5 tahun yang lalu mahal saya beli. Dan 5 tahun kenapa gak pudar-pudar, tak wenter. Saya gak malu saudara. Gak malu. Hamba Tuhan seringkali, Pak mobilmu ganti po. Gak jijik dah. Lah mobilku isang gelending. Kita ngucap syukur loh. Gak makan gengsi. Amin. Jangan marah sama Allen loh Pak ya. Jangan marah, sungguhan ada Allen di atas. Kemarin diajak Allen, wow makan enak Pak. Di mana? Memang duduknya agak bau-bau sepetnya sampah. Tapi enak haujud Pak. Jangan marah sama Allen tuh Pak. Ngomong loh, arek enak dukur. Wah aku disalib aku. Ya, udah ya. Orang Kristen tuh. Sama-sama. Di matamu aku istimewa. Karena bagiku kau segalanya. Hidupku hanya, wah ini keren ini. Untuk kesukaanmu. Sementara semuanya loh. Bahagia di sini semu. Karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Nanti pulang besok isomu goreng harusnya paha ayam, tapi mahal. Diganti paha kangkung, ya udah. Di matamu. Orang Kristen tuh kelihatan. Amin. Jadikan istilahnya apa? Gereja ini jadi tempat orang-orang ngucap syukur. Jam 5 surga disuruh diem. Kenapa? Tuhan sedang melihat kepada kita. Iku anakku. Amin. Rumahmu mungkin biasa. Ya, rumahmu biasa. Sepeda motormu biasa. Turun lunas meneh. Tapi kualitasmu menghargai Tuhan. Saya tuh lagi, Pak, aku belajar Pak. Kalau makan, saya berdoa makan. Tuhan berkati makanan ini. Setelah itu apa? Kebiasaan ya di Jakarta, saya 27 tahun kerja. Handphone saya nyalakan, makan sambil handphonean. Saya ngomong gini, aku minta berkat Tuhan, tapi ketika berkat Tuhan tak nikmati. Aku belajar, saya masih belajar kok. Nyanyi, di matamu. Serius Pak Semi, saksinya Tuhan. Orang televisi, diajak tidur. Ada orang yang saudara kenal di layar TV itu ngajak tidur saya. Katanya orang apa? Lanang koyok kucing. Aku gak kucing ya, tolong ya. Ketika ada yang meong, mau. Gak mau. Saya telepon istri saya diganggu. Terus dia cakep gak? Ya kayak kamu 20 tahun lalu. Pinter gak? Pinter kayak kamu. Ya udah larikan diri. Hidupmu itu jadi kesukaan Tuhan. Amin. Amin. Next, yuk. Udah sedikit lagi selesai. Aku kesini gak nyari pindang kok. Aku kesini bawain firman. Kita ngomong baru sebelumnya lagi, sebelum dulu. Sebelumnya, jangan next. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Intimidasi, kesengsaraan, keterbatasan dana.
Anakmu, aduh ini ada Tuhan ngomong. Anakmu perlu kuliah, anakmu perlu sekolah. Andalkan Tuhan dari sekarang, doain. Dulu juga ibu saya gak bisa nyekolahin. Sekarang S3. Saya sekolah beberapa. Yang lalu lulus cum laude. Makanya orang Kristen kok, ayo. Andalkan Tuhan, orang-orang muda. Makanya keteladanan itu tinggalkan 2. Warisan kita kepada anak kita 2. 1, takut akan Tuhan. Kedua, pendidikan. Gak perlu baju baru tiap 3 bulan. Gila nih. Ya. Dia luar biasa. Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan untuk kesengsaraan, penganiayaan untuk kelaparan, ketelanjangan untuk bahaya atau pedang. Padahal 6 bulan kemudian meninggal. Seperti yang tertulis, oleh karena engkau sekarang ini Tuhan minta harus ada beda antara kita dengan dunia. Amin. Sampai saya ditawari cewek di TV, Pak, trisam Pak, saya kirimi 2 masih perawan. Pasti gak hamil, sudah kita protek. Saya Kristen Pak, alah yang Kristen yang lain kayak gitu. Saya Kristen beneran Pak. Saya takut Tuhan. Dikirimi mobil ke rumah saya. Velfire kurang opo. Saya bilang saya takut Tuhan Pak. Saya gak bisa bawa tangan. Saya ditawari untuk cuci uang. Saya takut Tuhan Pak. Ngerti ya saudara? Saya bukan tipe dekati orang kaya. Iki jemaate Pak, saya mindi sing sugih yo. Lumayan nih. Sama sekali. Kalau pulang saya selesai khotbah langsung diamankan Alan. Ke tempat itu, ke belakang itu. Makanya hidup itu harus agung. Sudah setua ini 59 saya harusnya menjadi seperti Yesus. Amin. Yang tua-tua ngomong amin keras. Amin. Ojo ngamuan nang di dalan. Salib, 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 salib. Ngerti ya? Kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari. Telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ayat 37 baca. Baru ayatnya. Tetapi dalam semuanya kita bertempur. Gak ada pengharapan. Justru itu kita disebut lebih dari pemenang. Ada lagunya satu-satunya yang. Kata satu-satunya yang. Amin. Engkau Tuhan. Ingat saya diceritain di Ibu Gembala. Pandemi yang lalu. Cari makannya karena gereja tutup. Banyak gereja tutup. Mancing. Sama cari. Ngerambah. Nangis suami istri ini. Ada makanan di atas meja ngucap syukur. Aduh. Ya, saya ingat nasi 2 piring untuk orang 4. Sampai sekarang saya ingat. Ya. Baca. Lebih dari memenang melalui dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38 baca sama-sama. Baik. Baik. Baik yang maupun yang akan datang. 39. Baik atau baca dengan iman. Saya sebagai penutup, saya ke desa. Bukan desa, kota kecamatan. Di Jawa Timur. Yang angka, saya nggak ngomong kata-kata ini. Yang angka pindah agamanya tinggi. Saya duduk sama mereka. Setelah istri saya ngajar untuk menjawab iman Kristen. Saya duduk. Saya katakan gini. Kalau Tuhan tidak beri kamu seseorang yang kau akan nikahi. Harusnya engkau berani ngomong. Sekali Yesus. Amin. Harapanku. Amin.
Susah, jangan sampai jual iman. Ayo orang-orang muda ya. Saya lihat kerepean saya dulu. Saya mau lakukan sesuatu tapi saya lupa. Saya kirim ke Allen. Dan lagu keduanya tampilkan dan aduh, Tuhan tuh baik. Saudara mau radikal buat Tuhan? Tadi waktu saya di belakangnya Pak Semit, tepatnya di belakangnya Ibu. Saya duduk dan katakan, Tuhan ngomong gini, nak, ada beberapa mereka itu giat pada saat masih muda. Mereka nyanyi, mereka luar biasa ekspresi. Tapi sekarang mereka enggak lagi. Saya ngomong, saya enggak lihat ke saudara, saya lihat depannya. Sopo Tuhan? Saya ingat ketika saya sering keluar negeri ya saudara. Kalau saya pulang itu atau gak usah keluar negeri, pulang kantor. Anak saya kecil itu waktu masih kecil ya. Tangannya itu ketika suara pintunya besi itu, cetek gitu. Anak saya tuh udah loncat-loncat, tangannya gini. Papa. Terus kemudian apa? Ketika saya buka pintu, dia teriak-teriak. Terkah? Siapa yang nyambut dia? Siapa yang lari? Dia atau saya? Saya. Kowe gak iso nyanyi? Ya gak apa-apa. Kalau bisa nyanyi ikut Indonesian Idol kan? Ikut X Factor. Kita gak bisa nyanyi tapi kalau kita ngotot untuk ekspresi. Tuhan aku lagi susah. Ketika engkau susah kualitasnya berbeda. Ketika engkau susah engkau berkata hatimu just giving my best. Aku beri takkan pernah, atau lagunya, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin. Amin. Mau menyambut Tuhan? Yesus kau kebenaran yang dan
kuasa